Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Di tengah kritik akibat performa Barcelona di Liga Champions, sang juru taktik Xavi Hernandez masih percaya bahwa klub akan terus mendukungnya. Dilansir ESPN, meski gagal membawa Barca lolos ke babak 16 besar, Xavi mengklaim bahwa klub tetap mendukungnya. Pihak Barca mempercayakan 100% kepada Xavi soal proyek baru yang tengah ia bangun. Bintang muda Athletic Bilbao, Nico Williams masuk dalam 55 daftar pemain yang dipanggil oleh Luis Enrique untuk melakoni seleksi timnas Spanyol. Skuad akan dipangkas menjadi 26 pemain yang nantinya akan diberangkatkan ke Qatar. Dilansir Football Espada, Nico optimis kalau ia akan mengamankan satu slot di skuad utama Spanyol akhir November nanti. Awalnya, Nico ragu karena ia adalah pemain muda minim pengalaman internasional. Namun, ketika namanya disebutkan dalam daftar, ia akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat sang pelatih terkesan. Meski Manchester United, Liverpool hingga Manchester City juga berminat pada gelandang Borussia Dortmund, Jude Bellingham, Real Madrid tetap yakin bahwa mereka bisa mendapatkan sang pemain dalam waktu dekat. Di Football Espana, kabarnya El Real jadi klub yang bersedia memenuhi harga yang diminta Dortmund untuk sang pemain, yakni 100 juta euro atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Musim ini jadi musim yang buruk bagi Atletico Madrid di Liga Champions. Meski demikian, sang pelatih Diego Simeone belum ada niatan untuk mundur dari jabatannya di Atletico. Dilansir Football Espana, Simeone tidak berniat meninggalkan klub meski tersingkir secara memalukan di fase grup Liga Champions pekan lalu. Ia yakin masa-masa sulit ini akan berlalu dan Simeone akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan apa yang klub inginkan, termasuk trofi Liga Champions. Pujian setinggi langit telah dilayangkan oleh pemain Napoli, Juan Jesus, kepada rekan satu timnya, Kim Min-jae. Dilansir Football Italia, Juan mengatakan bahwa Napoli adalah tim terkuat yang pernah ia bela selama di Serie A. Hal itu ia sampaikan karena Napoli memiliki bek tangguh asal Korea Selatan, Kim Min-jae. Menurut Juan, ia adalah pemain yang kuat baik di darat maupun udara. Ia telah membuat semua orang di Napoli terkesan dengan penampilannya. Mengingat peristiwa naas yang terjadi kepada bek AC Monza, Pablo Mari, pihak klub meminta dispensasi kepada Serie A untuk menunda laga kontra Bologna akhir pekan ini. Namun dilansir Football Italia, pihak Serie A telah menolak permintaan Monza itu. Meski beberapa pemain Monza juga menolak bertanding, pihak Serie A akan tetap menyelenggarakan pertandingan sesuai waktu yang telah ditentukan. Pada tanggal 28 Oktober kemarin, klub asal Spanyol, Espanyol merayakan hari jadi yang ke-122 tahun. Menurut situs resmi Espanyol, klub merayakan hari jadi yang ke-122 tahun dengan melakukan perayaan di luar stadion. Para perwakilan klub membaur dengan para fans yang tumpah ruah di depan stadion untuk merayakan hari besar klub kesayangannya itu. Kabar terbaru muncul dari laporan keuangan Inter Milan. Mereka membenarkan bahwa pihak klub menerima biaya kompensasi dari UEFA setelah Christian Eriksen menderita serangan jantung di Euro 2020 kemarin. Dilansir Football Italia, Inter mendapatkan kompensasi sebesar 3 juta euro atau 46 miliar rupiah karena Eriksen terkena serangan jantung ketika melakoni laga di bawah naungan UEFA. Dan kebetulan saat itu sang pemain masih berstatus sebagai pemain Inter, jadi UEFA memberikan uang kompensasi kepada Inter guna mengganti biaya perawatan. Meski tuai kritik, punggawa Manchester United, Anthony akan terus melakukan trik andalanya, Anthony Spin di setiap laga. Dilansir ESPN, legenda Manchester United, Paul Scholes mengkritik keras apa yang dilakukan Anthony di laga kontra Sheriff kemarin. Menurut Scholes, tindakannya sangat memalukan karena skill yang ia lakukan justru membuat United kehilangan momentum untuk menyerang. Mendengar itu, Anthony justru kian terpancing. Ia tak akan berhenti melakukannya karena itu adalah ciri khasnya di lapangan. Manchester United dikabarkan tengah mempersiapkan kontrak baru untuk sang bintang muda, Alejandro Garnacho. Menurut Fabrizio Romano, United dan wakil dari Garnacho sudah melakukan negosiasi sejak sebulan lalu. Kontrak sudah siap dan tinggal menunggu tanda tangan sang pemain. Tak disebutkan berapa durasi kontrak baru Garnacho. Yang pasti ini adalah kontrak jangka panjang.
Dalam laga lanjutan pekan ke-14 Liga Inggris, Manchester City yang tampil tanpa Erling Haaland hanya mampu menang tipis 1-0 di kandang Leicester City. Bermain di King Power Stadium, pertandingan berjalan sangat ketat. Gol City baru tercipta di menit ke-49. Kemenangan ini membawa Manchester City kembali memuncaki klasemen Liga Inggris untuk sementara. Di pertandingan lain, Tottenham harus susah payah untuk meraih kemenangan di kandang Bournemouth. Namun, skor 3-2 tersaji di akhir laga untuk kemenangan Spurs. Anak asuh Antonio Conte tertinggal lebih dulu melalui gol Kevin Moore di menit ke-22 dan 49. Namun, Spurs berhasil bangkit di babak kedua dengan mencetak 3 gol yang masing-masing disumbangkan oleh Ryan Sessegnon pada menit ke-57, Ben Davies pada menit ke-73, dan Rodrigo Bentancur pada menit ke-92. Newcastle berhasil melanjutkan tren positif setelah menang 4-0 dari Aston Villa. Gol The Magpies dicetak oleh Callum Wilson pada menit ke-45 dan 56, Julian Tan pada menit ke-59, dan Miguel Almiron pada menit ke-67. Bergeser ke negeri pasta, sang pemuncak klasmen Serie A, Napoli, kian tak terbendung setelah berhasil melibas Sassuolo dengan skor 4-0. Gol Vicha Kvaratskhelia di menit ke-36 melengkapi hat-trick Victor Osimhen di menit ke-4, 19, dan menit ke-77. Di pertandingan lain, Juventus menang tipis 1-0 atas tim tuan rumah Lecce. Nicolo Fagioli jadi pahlawan lantaran mencetak satu-satunya gol di pertandingan ini. Masuk di babak kedua, Fagioli mencetak gol di menit ke-73. Kemenangan ini membuat La Spezia Signora naik ke peringkat 7 klasmen sementara Serie A. Beralih ke La Liga, Atletico Madrid secara mengejutkan takluk dari Tadic dengan skor 3-2. Bermain di kandang, Tadic memimpin lebih dulu melalui gol Bongonda di menit awal. Di babak kedua, Tadic justru kian dominan dengan Alex menggandakan keunggulan di menit ke-81 dan Ruben Sobrino mencetak gol ketiga di menit-menit akhir. Sedangkan Atletico hanya mampu membalas 2 gol melalui gol bunuh diri Luis Hernandez pada menit ke-85 dan Joe Felix pada menit ke-89. Di pertandingan lain, Barcelona mampu menaklukkan Valencia dengan skor 1-0. Robert Lewandowski muncul sebagai pepecah kebuntuan di menit ke-93. Liverpool kembali ngelawak. Anak asuh Jurgen Klopp dipermalukan di kandang sendiri oleh Leeds United. Mereka kalah 2-1 dari tim yang berada di zona degradasi. Crysencio Summerville mencetak gol penentu kemenangan dramatis dan membuat Leeds keluar dari zona degradasi dan naik ke peringkat 15. Kekalahan ini jadi pukulan telak sekaligus alarm bagi The Reds. Jika tak cepat terbenah, maka cepat atau lambat hasil yang lebih buruk akan berdatangan. Kekalahan Liverpool di Anfield ini juga jadi penanda berakhirnya rangkaian tak terkalahkan di kandang milik Virgil van Dijk. Dilansir Sport People, kekalahan atas Leeds merupakan kekalahan perdana bagi Van Dijk di kandang. Ia sudah mengemas 71 laga tak terkalahkan selama bersama The Reds, dan kini rekor tersebut sudah berhenti. Setelah 9 pertandingan tak terkalahkan, akhirnya Chelsea asuhan Graham Potter tumbang di tangan mantan klub sang pemain, Brighton. Kekalahan perdana yang diterima Chelsea tak tanggung-tanggung. Mereka langsung digilas 4-1 oleh skuad racikan Roberto De Zerbi. Bermain di kandang sendiri, Brighton tampil menekan sejak awal laga. Dan kemenangan ini membawa Brighton naik ke peringkat 8 menyalip Liverpool. Kemenangan telak Brighton atas Chelsea tampaknya jadi kebahagiaan tersendiri bagi fans Brighton. Selepas laga, mereka menyanyikan nyanyian ejekan kepada mantan pelatih mereka, Graham Potter. Dilansir 442, fans Brighton meneriaki Potter dengan nyanyian "Shake in the Morning" atau yang berarti dipecat di pagi hari. Para fans tampak senang dengan kesengsaraan sang mantan pelatih, mengingat Potter telah meninggalkan mereka di tengah-tengah kompetisi demi Chelsea. Beralih ke sepak bola Jerman, Bayern Munchen kembali mengamuk setelah mengalahkan Mainz dengan skor 6-2.
Dominasi Munchen atas Mainz membuat tim berjuluk The Bavarian itu kembali memuncaki klasmen sementara Bundesliga dengan mengumpulkan 25 poin. Namun, mereka hanya berjarak 2 poin dari Union Berlin yang berada di urutan kedua. Jadi, apabila Union meraih kemenangan nanti malam, maka mereka akan kembali merebut tahta Bundesliga. Manchester United dikabarkan tengah mempersiapkan uang yang banyak untuk mendukung proyek Erik ten Hag dalam membangun tim di bursa transfer Januari mendatang. Dilansir Sunday World, para petinggi klub siap untuk mendukung Ten Hag dengan menyediakan uang belanja yang besar guna menandatangani beberapa pemain baru pada Januari nanti. Beberapa opsi pemain yang akan didatangkan adalah Cody Gakpo dari PSV, Joao Felix dari Atletico Madrid, hingga bintang Ajax Edson Alvarez. Selepas kemenangan luar biasa atas Aston Villa, pelatih Newcastle Eddie Howe ditanyai soal peluang The Magpies untuk tampil di Liga Champions musim depan. Dilansir Chronicle Live, Eddie memuji timnya karena menunjukkan kesabaran dalam kemenangan besar atas Aston Villa. Namun, ketika ditanya soal peluang bermain di Champions League, Howe tak mau jumawa. Ia hanya menikmati posisi yang mereka tempati sekarang. Howe hanya fokus untuk memenangkan setiap pertandingan yang ada. Ada yang menarik dalam kemenangan dramatis Spurs di kandang Bournemouth. Saat gol kemenangan dari Rodrigo Bentancur tercipta, sang pelatih Antonio Conte justru berjalan masuk ke tunnel pemain. Dilansir Sky Sport, ia trauma dengan keputusan VAR beberapa hari lalu. Jadi, ketika Bentancur mencetak gol, ia memilih untuk masuk ke tunnel ketimbang merayakan secara berlebihan dan serangan jantung kemudian karena gol dianulir. Conte pun keluar setelah gol tersebut memang sudah disahkan oleh wasit. Barcelona dikabarkan tengah mempersiapkan skema untuk memulangkan sang mega bintang Lionel Messi dari PSG pada bulan Januari nanti. Dilansir Football Espana, Juan Laporta sedang memutar otak untuk mencari cara agar PSG mau melepas sang pemain di pertengahan musim. Meski sedikit tidak mungkin, memulangkan Messi adalah salah satu prioritas Barca saat ini. Real Madrid telah mengalami sejumlah masalah kebugaran di lini depan musim ini. Namun, sang pelatih, Carlo Ancelotti, menegaskan bahwa mereka tidak akan membeli pemain baru pada Januari nanti. Dilansir Football Espana, dalam satu wawancaranya, Ancelotti menegaskan tak akan beli pemain lagi meski Madrid tengah mengalami beberapa masalah kebugaran. Menurutnya, skuad saat ini sudah cukup dan komposisi ini akan bertahan hingga akhir musim nanti. Kabar mengkhawatirkan kembali hadir dari sepak bola Ukraina. Salah satu pertandingan Liga Ukraina kembali harus dihentikan karena ada sirine tanda bahaya. Dilansir BBC, pertandingan Shakhtar Donetsk melawan Alexandria di Lviv harus dihentikan setelah adanya sirine tanda bahaya serangan udara. Twitter resmi Shakhtar Donetsk men-tweet bahwa sirine berlangsung hampir 1 jam dan interval paruh waktu dikurangi menjadi 5 menit karena gangguan tersebut. Bintang Chelsea, Jorginho sedang mempertimbangkan masa depannya karena ada minat yang kuat dari Barcelona. Dilansir Football Espana, Jorginho membuka peluang untuk bergabung dengan klub Katalan itu. Ia bahkan rela menunda pembicaraan kontrak baru dengan Chelsea demi menunggu tawaran resmi dari Barca. Pada musim panas lalu, penyerang Atletico Madrid, Joao Felix ternyata hampir bergabung dengan raksasa Jerman Bayern Munchen. Dilansir Football Espana, Los Roy Blancos melaporkan bahwa Bayern sempat melayangkan tawaran kepada Felix di angka 100 juta euro atau 1,5 triliun rupiah. Namun, Atletico menolak karena sang pelatih Diego Simeone menegaskan bahwa sang pemain masih akan menjadi pemain kunci dalam skuadnya musim ini. Dan akhirnya kesepakatan itu batal. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!